Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Shalom. Saya menyambut semua saudara yang hadir dimanapun saudara berada. Kita bersyukur di hari ini Sabtu 12 Juni 2021 kita boleh bersama-sama datang menghampiri hadirat-Nya, dan kita akan bersama-sama memuji, menyembah Dia. Kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk kita menikmati pagi hari yang indah bersama dengan Yesus. Kuduslah Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya. Syukur Tuhan. Kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Haleluya. Dialah yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Biarlah semua yang bernafas memuji-Mu Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu Tuhan. Karena pagi hari ini Kau berikan kesempatan kami untuk kami dapat menghampiri hadirat-Mu. Dan ini adalah anugerah yang luar biasa. Kami akan lebih lanjut memuji, menyembah-Mu Tuhan.
Suci kuduskan seluruh kehidupan kami, layakkan kami, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada. Engkau melawat kami setiap anak-anak-Mu. Engkau juga menyucikan semua peralatan yang kami gunakan, jaringan internet juga diberkati Tuhan, sehingga menjadi sarana yang bagus dalam kami memuji dan memuliakan, menyembah Tuhan. Terlebih kami akan dibentuk oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kami akan lebih lanjut memuliakan Engkau, karena pertolongan Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya, pertolongan-Mu. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang Tuhan, berada di dekat-Mu. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang, dan kita siapkan hati kita akan bersama-sama menerima berkat firman Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau telah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Oh, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku
kasih-Mu, Tuhan pertolongan-Mu. Dan waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu, Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur lagi ke hadapan-Mu Bapa Surgawi, karena kami Tuhan perkenankan dapat merasakan kasih-Mu. Karena memang kami hidup ini adalah kasih Tuhan. Kami Kau ciptakan jadi manusia ini juga karena kasih Tuhan. Namun ketika kami jatuh dalam dosa, sesaat manusia terlantar jauh dari Tuhan. Namun karena kasih-Mu, Engkau kembali memeluk kami semua. Engkau menyelamatkan kami, Engkau menebus kami. Dan itulah kami semua semakin kenal bahwa Engkau adalah Allah yang kasih. Karena terbukti Engkau sudah menebus kami dan hidup kami lepas merdeka. Tidak lagi menjadi kungkungan dari kuasa gelap, melainkan kami bisa menjadi abdi-abdi Tuhan. Seperti pagi hari ini, kami semua dapat beribadah, kami semua dapat memuliakan Engkau, kami semua dapat memasuki pagi bersama Yesus. Berfirmanlah, ya Tuhan, sepatah kata sapaan-Mu, petunjuk-Mu, advis-Mu, akan mengantarkan kami melangkah dengan penuh kepastian pagi ini. Terima kasih Tuhan mengurapi kami semua. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saya bersyukur kembali dapat menikmati kebersamaan dengan kita semua, yakni di acara pagi bersama Yesus. Puji Tuhan. Jangan risih ya, ketika saya masih ada kesempatan sesaat, saya lihat belum ada nomor akun saudara. Dan kemudian saya sampaikan selamat pagi bersama Yesus ya. Tapi juga kecelik juga ketika saya sudah kirim selamat pagi bersama Yesus, nggak taunya Anda sudah ada di sini. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Pagi ini saya ajak saudara buka Alkitab kita, yang saya bacakan dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Begini firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Mu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini memang tipikalnya orang yang jalan bersama Yesus. Ya, Yesus selalu ingatkan kepada kita agar kalau jalan sama Dia, ya lempeng gitu. Jangan meleng, katanya orang Jakarta. Ya, katanya itu Bu Widya Winarsi, itu Jakarta, ya. Nggak boleh meleng, nggak boleh menoleh ke kiri ke kanan, tidak fokus. Kalau ikut Dia mesti fokus. Masih ingat khotbah Kamis saya sampaikan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya digambarkan lembu saja bisa dipakai oleh Tuhan ya. Dipakai oleh Tuhan. Si lembu itu harus sebetulnya menghadapi pergumulan pribadi.
Karena 2 ekor atau anak-anaknya itu lebih dari 1 kemungkinan ditinggal, ya, harus tidak boleh disertakan. Ketika si lembu menerima tugas mengemban, ya, menggeret kereta yang memuat tabut Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dan umumnya lembu yang belum pernah dipasang kuk itu berarti belum pernah dia diberdayakan, ya. Nah, harusnya dituntun kayak saudara kalau lihat mungkin di Lombok, ya, di Pulau Lombok sana, atau mungkin kalau di kota kami masih sering ada proses pelatihan anak kuda. Dan anak kuda itu dalam bahasa lokalnya kalau tidak salah disebut belo, ya. Belo, ya, anak kuda. Nah, itu ditali aja. Kemudian ditarik oleh pedati atau dokar, ya, kalau di tempat kami ini kan gitu. Nah, itu jalan terus, itu sebagai proses training centernya. Tapi ketika kita lihat kisah Alkitab yang kita geluti pada hari Kamis yang lalu, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa lembu itu belum pernah dipasang kuk. Itu berarti belum pernah masuk training sebetulnya, ya. Tetapi ketika dia menjadi lembu, itu gambaran menjadi pekerja Tuhan, menjadi hamba. Itu dalam bahasa Alkitabnya ke sana artinya. Nah, begitu dia menyerahkan hidupnya, rela dipasang kuknya Tuhan. Nah, kuk Tuhan ini mempunyai pengertian, ya, kalau 2 ekor lembu, satunya kita, satunya Tuhan. Makanya kalau kita jalan bareng sama Tuhan, ya kita dipasang kuk. Yesus bilang, kuk yang kupasang itu enak dan jiwamu mendapat ketenangan. Kenapa sih orang Kristen itu dalam perjalanannya kok ada yang tidak mengalami ketenangan hidup? Ya, kok tidak mengalami keteduhan, tidak mengalami damai sejahtera, tidak mengalami, ya, kebahagiaan. Nah, orang kadang ngomong balik, ya tapi kami kan punya pergumulan Pak Gembala, kami kan punya masalah Pak Pendeta. Saya katakan, tidak ada seorang pun yang tidak menghadapi pergumulan hidup, ya kan? Lembu yang di Alkitab itu dia punya pergumulan. Satu sisi dia harus menjalankan, ya, tugas kesungguhannya. Satu sisi naluri seekor hewan pun itu punya insting bagaimana anak yang harus disusui tidak bersama-sama dia. Maka dalam perjalanan kadang menguak, ya, itu ya, saya bisa bayangkan itu karena saya cukup lama loh bersekutu dengan lembu-lembu itu. Hampir ya 1,5 tahun di tahun tahun 80-an, ya, saudara yang dikasih Yesus. Jadi sedikit-sedikit pahamlah kira-kira persoalan wataknya lembu-lembu sapi itu begitu. Yang untung saya bersyukur kok saya tidak kecipratan sifatnya, saudara, ya. Lembu, lah itu masih tetap, ya, saya masih manusia kan. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Yesus, tetapi ketaatannya mesti ini, ya, saudaraku, diikuti itu. Itu yang Alkitab gambarkan. Nah, perjalanannya tanpa dipegang. Ya, raja-raja Filistin, ada 5 kalau tidak salah, dari 5 kota raja Filistin itu berjalan di belakangnya. Lembunya nggak ada yang nuntun karena mereka membuat teka-teki kan. Ini kalau sampai arahnya jelas, jalannya menuju Bet-Semes, gitu ya. Itu tempat di mana tabut Tuhan harus dikembalikan. Karena orang-orang Filistin sudah kewalahan, ya, menghadapi tekanan tangan Tuhan yang berat. Oleh karena mereka memiliki pengertian yang salah. Ya, bahwa kalau bawa tabut selalu orang Israel menang perang. Jadi tabut Tuhan ini dicuri dari orang Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, ini harus dikasih pelajaran gitu loh, ya. Lepas dari bendawi itu sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa. Makanya Tuhan izinkan sampai sekarang juga entah tabut, entah apa itu menjadi pergunjingan misteri yang sampai sekarang di mana itu barang itu, ya. Macam-macam tafsirannya, ada yang di Afrika, ya.
ada yang disimpan di Israel sendiri. Sampai sekarang tidak ada seorang pun yang mengetahui itu. Ya oke lah, ya. Bahkan bukan cuma tabut aja, rumahnya tabut yang disebut Bait Allah itu dirontokkan atas izin Tuhan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, ya, penguasa Romawi di Yerusalem itu. Tuhan izinkan. Padahal itu kebanggaan luar biasa, ya. Tetapi Tuhan pernah marah. Tuhan katakan, kau jadikan, ya, rumah doaku menjadi sarang penyamun. Nah, Tuhan tidak mengizinkan kita, anak-anaknya, untuk memitoskan apapun, mengkultuskan siapapun. Ini hati-hati, ya. Hati-hati. Saudara-saudara tidak boleh mengkultuskan siapapun dan tidak boleh memitoskan benda apapun. Ya. Loh, Alkitab itu kan termasuk barang suci, Pak. Ya, kalau kita lihat dari sisi isi firman Tuhan itu suci. Tapi kalau Alkitabnya itu juga kertas biasa, ya. Jadi jangan ada yang nanti ngikuti pola hidup dunia. Sempat terjadi presiden buruk gitu, ya. Di kalangan Kristen yang masih tidak ngerti, sobekan Alkitab digulung-gulung, dicepitkan, dikendit, ya, disabuk, disaku, karena dipikir itu jadi semacam jimat. Lah itu nanti yang menyertai malah setan, ya, hantu, bukan Tuhan, gitu. Tapi firman itu harus disimpan di dalam hati, ya. Jadi seperti itu. Oke. Lembu itu sambil menguak dia tapi tetap jalan. Ya. Orang-orang Filistin berkata, ini kalau sampai lurus, tepat di sasaran alamatnya, berarti memang semua peristiwa ini dalam kontrol Tuhan. Ah, begitu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Tetapi kalau sampai lembu ini ternyata menyimpang, berarti semua peristiwa itu kebetulan. Nah, ini poin penting juga. Ini orang kan belum bertuhan, belum mengimani Allah yang disembah Israel, Allah yang kita sembah saat ini, itu orang Filistin. Begitu saja dia punya keyakinan seperti ini. Lah kalau saya dan saudara tidak berpikir seperti itu, keliru besar. Apa yang dimaksudkan oleh saya? Ya, tidak ada suatu peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup ini yang menyenangkan atau kurang menyenangkan, bahkan menyedihkan sekalipun, yang lepas dari kontrol Tuhan. Tidak ada yang lepas. Semua dalam kontrol Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka kalau orang Kristen ngerti seperti itu, saudara tidak akan menjadi euforia ketika kita dibawa pada jalan lancar, rezeki selalu ada, ya, aman-aman saja, tidak ada pergumulan. Lantas jangan-jangan bisa lupa diri, ada yang bisa lupa keluarga, dan lebih sangat tragis sebetulnya, lupa Tuhan. Nah ini euforia. Saudara yang dikasihi Yesus, satu. Yang kedua, saudara, ketika kita di dalam tekanan, dalam kesulitan, dalam pergumulan, yang saya yakin, yang di depan saya, yang bersama dengan saya hari ini, sedang melaksanakan join ibadah pagi bersama Yesus. Di antaranya dia mengalami pergumulan ini, pergumulan itu, suatu beban dalam hidup, ada masalah dalam pelayanan. Ya, saudaraku, ada satu kompleksitasnya kehidupan dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam menghadapi bagian isi rumah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada yang sedang dalam suatu keadaan ya tidak nyaman berkait dengan ya rekanan kerja, dengan ya orang yang berkait dan macam-macam, saudaraku. Ingat, tidak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Nah, puji Tuhan, ini harus jangan kita kalah dengan orang Filistin yang masih belum ngerti, yang masih samar-samar. Ya, tetapi mereka punya pikiran seperti itu. Dan apa yang terjadi? Ya, lembu itu membawa ke alamat yang tepat. Tabut Tuhan itu sampai di Betsemes. Dan saudara-saudara yang dikasihi Yesus,
Ada sukacita besar di tengah masyarakat yang ada di Betsemes. Karena hadirnya tabut Tuhan itu. Siapa yang berjasa? Lembu. Walau si lembu ini tidak ada janji Tuhan masuk surga, tapi saya yakinlah lembu ini kira-kira dia dapat privilege khusus gitu dari Tuhan ya. Mendapat hal-hal apa Pak umpamanya? Barangkali tidak cepat-cepat dirawon saudara-saudara yang dikasih Yesus ya. Nah itu kan lembu kan kaitannya. Jadi masih ada kemungkinan dia ketemu lagi dengan anak-anaknya. Dia dapat meneruskan lagi, menyalurkan naluri keibuannya. Sehingga dapat merawat dan membesarkan anak-anaknya itu. Mungkin saja seperti itu. Tidak ditulis dalam Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya ya, pemikiran seperti itu berkait dengan kalau anak Tuhan tetap di dalam ketekunan kesetiaannya, hamba-hamba Tuhan lurus, lempeng, dituntun Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, yang kita sembah Tuhan yang tidak tidur. Walau mungkin masih terkombinasikan antara kesungguhan, ketaatan, dengan masih menghadapi pergumulan-pergumulan, itu sudah kontrol ya. Masalah-masalah kesulitan itu adalah untuk kontrol yang diizinkan Tuhan, di dalam kontrolnya Tuhan untuk ngontrol kita. Supaya jangan kita kemudian ya begitu binal. Ya binal, sorry saya pakai istilah itu rada kuno, jadul ya. Binal, liar gitu. Ya, sebab dipasang kuknya Tuhan, membawa kemuliaan hadirat Tuhan, itu tabut Tuhan. Itu membuat perjalanan ini terus menikmati ketenangan jiwa. Jadi, saudaraku yang dikasihi Yesus, kalau saudara dan saya walau menjalani hidup yang ada sampai mungkin berpikir, kenapa ya kok aku yang justru ngalami ini. Saya yakin orang tuh hampir banyak ngalami saat-saat seperti itu dan bahkan pada waktunya mengalami hal yang sama sehingga mungkin sempat berpikir, kenapa mesti aku ngalami seperti ini? Ya, banyak hal. Itu banyak hal, berbagai aspek yang membuat orang itu bisa berpikir begitu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tapi tetaplah, sekalipun kita mesti menguak, itu ya, itu kira-kira mungkin, itu kan bukan suara lembu Pak, ya barangkali lah, saya kan belajar aja itu ya, untuk mengenali, gitu kira-kira ya, itu yang betul. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, sekalipun bilang, tapi jalan, ya, beda sama mohnya anak kecil kita. Ayo mandi, gitu ya. Udah jam 10 malam mandi, gitu. Waduh, ya. Ini punya kebiasaan mandi malam tidak bagus gitu ya. Tapi setelah bilang gitu, jalan gitu loh ya. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus. Nah ini Tuhan mengingatkan seorang hamba Tuhan namanya Yosua ini ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus. Ini menerima pesan karena melaksanakan tongkat estafet dari keberlangsungan setelah Musa mangkat. Ya, dan sama pula Tuhan menghendaki agar Yosua dan seluruh bangsa Israel melaksanakan seperti yang dikatakan di dalam ayat ini. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya yakin anak Tuhan kalau jalan bareng bersama Yesus selalu kuat, selalu dapat diteguhkan. Yang percaya katakan amin. Keluargaku semua yang laksanakan pagi bersama Yesus, tidak ada yang tidak kuat. Pasti kuat. Masa kalah sama sapi lembu yang saya sampaikan itu. Ya berat, biasa manusia ya. Kadang menghadapi itu, aduh Pak teriak saya sudah rasanya tidak mampu. Ya oke lah, Tuhan juga masih maklum ketika saya saudara pernah
mengatakan seperti itu ya. Aduh, Pak Gembala, bahkan kami sudah sempat terjerumus. Ya sudah, sekarang kalau masih bisa ngomong gitu itu berarti bernafas. Dan masih mendapat hari, kesempatan untuk kita terus memperbarui kesetiaan, ketekunan, kesungguhan kita. Yang sudah mulai lemah-lemah, gairah semangat hidup dan semangat ibadah melayani berkurang. Bangkit pagi hari ini. Haleluya. Karena semua yang dialami oleh setiap kita tidak ada yang lepas dari kontrolnya Tuhan. Justru kalau orang di tengah kesulitan, di tengah beban hidup, semakin dekat sama Tuhan, saya yakin dan percaya janji Tuhan ini terjadi. Engkau menjadi kuat, engkau menjadi teguh hatimu. Dan ini yang saya kemarin hari Kamis juga sampaikan, ya. Gereja banyak kepleset sehingga jemaat yang bersaksi itu begini, puji Tuhan, selesai dalam Tuhan, hidup saya semakin diberkati gitu ya. Ada yang setelah saya semakin setia kepada Tuhan, saya mengalami berkat-berkat Tuhan banyak begitu. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, itu subjektif. Saya ingin mengarahkan buat kita, semakin saudara datang pada Tuhan, semakin kita dekat sama Tuhan, semakin kita fokus jalan mengiring Tuhan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Maka yang terjadi adalah, aduh puji Tuhan, sekarang ini saya semakin teguh, haleluya. Semakin kuat, kuat apa, teguh apa? Mungkin teman tanya, ya, mungkin jemaat yang mendengar kesaksian saudara yang kurang jelas barangkali. Dia tanya, teguh dan kuat dalam hal apa? Oh puji Tuhan, hidup itu kan senang, kadang ada kesulitan, kadang apa. Waktu senang saya tetap kuat, saya tetap teguh, saya tetap memuliakan Tuhan. Waktu Tuhan izinkan saya dalam kesulitan, wah orang bilang rasanya kayaknya berat. Ya, tetapi puji Tuhan, karena saya dekat Tuhan terus, saya dengar firman Tuhan terus, maka saya kuat dalam Tuhan. Iman saya semakin teguh, ya, jiwa saya terus di dalam ketenangan. Nah, itu kesaksian baru betul. Itu pengalaman perjalanan Kristen yang lebih tepat. Sebab kalau orang berkata, saya semakin diberkati banyak. Nah itu kan materi kan. Itu subjektif. Sementara ada orang lain, saudaraku yang dikasihi Yesus, yang barangkali memang secara realitas itu, ya, stratanya beda. Dan itu Alkitab kalau ngomong beda itu bukan berarti Tuhan diskriminatif. Enggak. Karena dengan keberbagian itu supaya manusia bisa saling membutuhkan dan saling membantu, saling mengisi, saling menguatkan, ya. Untuk apa? Menjadi tubuh ini kan enggak semuanya hidung, ya. Kan tugasnya enak, bisa cium-cium yang wangi begitu barangkali ya, aroma bunga atau apa. Atau mulut bisa menikmati bakso nano, ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada kuping barangkali bisa dengar musik gitu. Maaf kata ya, ada organ tubuh yang tugasnya selalu tidak enak. Apa itu? Maaf ya, maaf. Anus. Saudaraku yang dikasihi Yesus. Barangkali kalau dia merasa bahwa, aduh kenapa kok saya diposisikan sebagai anus. Iya, tapi saudara bisa bayangkan. Bagaimana kalau manusia harus makan, minum. Ya, dalam proses metabolisme itu tanpa anus. Orang tidak bisa membuang ya limbah, sampah, apa yang terjadi? Saudara bayangkan. Maka sekujur tubuh ini bisa ikut berkata terima kasih loh Nus, gitu ya. Nus itu bisa Silvanus, bisa Andreanus, bisa Stefanus, ya macam-macam lah. Ya, kalau di tempat kami itu ada Iwak Nus, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Boleh saja gitu, saudara-saudara yang dikasih Yesus. Maka walaupun ya di posisi yang kayaknya begitu dia bisa punya kebanggaan. Maka tidak ada alasan bahwa anak Tuhan itu kalau sama-sama ngerti firman, lantas yang satu dalam euforianya dia merasa wah jumawa. Tetapi yang merasa dalam posisi seperti biasa-biasa lantas jadi minder, jadi merasa aku bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tidak begitu. Kalau ngerti firman dia berkata sama-sama mengangkat tangan.
Orang dalam strata apapun dapat berkata, haleluya, puji Tuhan, saya bersyukur karena saya menikmati dampak dari mengikuti pagi bersama Yesus. Ayo ucapkan bareng bersama, pagi bersama Yesus. Haleluya. Dan kalau sudah demikian, saudara yang dikasihi Yesus, apa yang menjadi janji Alkitab firman Tuhan itu akan dikenapi. Saudara, saya menjadi pribadi yang teguh di dalam pendirian mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Kok tidak seenak seperti Pak Henry, Pak Gembala? Ada orang yang kadang berpikir begitu. Karena ada yang terkesan ada yang ngomong di sana, Bapak itu gayanya kayak selebritis gitu. Apa kok pakai British? Ya, saudara-saudara, kadang-kadang saya mikir, apanya gitu. Ya, memang tampilannya sih, saya tidak bisa menampik dalam hal itu ya. Ini sombongnya kayak gini. Pagi-pagi udah sombong, saudaraku ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ada yang angkat jempol. Memberikan support buat saya. Supaya kegeeran saya diimbangi ya dengan kesadaran, saudara-saudara. Tapi buktinya begitu dah. Saya pakai batik, saudara. Beli di pasar Klewer ya. Yang belinya itu dusinan gitu ya. Waktu saya jalan ke Solo, ketika itu harganya cuma 17.000 yang saya pakai, ya. Tapi begitu saya pakai, ada orang bagus loh Pak, tapi nggak tahu itu dia pujian atau fitnah juga saya sulit membedakan, saudaraku. Ya, tetapi kalau beberapa orang yang bagus Pak, ini apa Pak? Danar Hadi, apa Hadi Susilo? Saudara kita kasih Tuhan, itu kan keluargaku, ya. Saudara-saudara yang kasih, nggak tahu lah mereknya, nggak jelas ini. Beli di mana? Pasar Klewer. Ya, pasar Klewer juga yang bagus-bagus ada, saudaraku, ya. Batik keris, apa? Oh, saya bilang bukan apa, celurit ini ya, saudara-saudara. Tetapi siapa yang make itu kadang-kadang, ya memang ya begitulah, saya tidak tahu. Mohon maaf ya, saudara-saudara, tidak bermaksud apa, kecuali saya hanya memuji diri. Haleluya, puji Tuhan ya. Ini penting dalam hidup itu, terus di samping mawas diri juga boleh ada percaya diri. Kalau saudara sebagai siapapun tidak percaya diri, jangan lagi sebagai pimpinan. Kalau dia ya tidak confident juga masalah. Sebagai orang dalam pekerjaan paling rendah pun dia harus percaya diri bahwa apa yang dipercayakan untuk dikerjakan dia mampu, sanggup menyelesaikan, bahkan melebihi dari estimasi, ya barangkali ekspektasi dari pimpinan atau atasan. Nah, itu mesti ya harus seperti itu. Makanya Tuhan ngasih tahu, jika kamu diperintah jalan 1 mil, jalanlah 2 mil. Oh, begitu. Pagi-pagi sudah kayak gini loh, saudara. Saya nggak ngerti lagi ini. Kayak lembu mau nyeruduk gitu ya, saudara-saudara. Ya, kenapa? Karena saking yakin dan percayanya bahwa Yesus yang kita sembah itu ajaib, dahsyat, dan luar biasa. Amin. Tidak ada jalan sulit yang tidak bisa kita tempuh, kita lewati, asal kita dipasang kuknya Tuhan. Tidak ada alasan untuk tidak damai sejahtera di dalam hidup, walau perjalanan penuh tantangan dan rintangan. Kalau kita jalan sama Yesus, dia adalah sumbernya damai sejahtera. Dan Yesus sendiri berkata, damai sejahteraku, ku berikan kepadamu. Itu berarti fasilitas sorga dipercayakan buat kita. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, selagi masih di dalam dunia yang penuh tantangan, maka damai sejahtera Tuhan menjadi energi yang paling besar. Sehingga ayat firman Tuhan pagi ini akan menjadi satu kegenapan di dalam kehidupan kita. Sehingga kalimat dari semuanya adalah kalau kita tidak menyerong ya ke kiri dan ke kanan, menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan amin. Ya, rumah tanggamu beruntung, rumah tangga anak-anakmu beruntung, anak cucumu beruntung, pelayananmu beruntung karena selalu bahagia. Ya, saya dari makan ceker bertahun-tahun untung, bahagia, sampai sekarang ini sudah menghindari paha ayam banyak-banyak. Ya cukup sekali makan 2 paha gitu ya, cukup lah ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah, kenapa tidak kehilangan bahagia, sejahtera, kekuatan ilahi dari Tuhan, untung selalu. Haleluya. Ketika dunia menganggap saya, waduh sempat mengalami musibah. Sesuai firman saya katakan, tidak ada musibah
Hidup untuk Kristus, mati adalah apa? Untung. Haleluya. Tuhan memberkati. Kita nyanyi satu pujian untuk mengantar kita ya penyudahan di dalam ibadah pagi bersama Yesus. Nyanyi sembah sesaat dan kita akan memuliakan Tuhan. Hari Minggu bagi saudara yang rindu menyampaikan kesaksian. Ada hal-hal khusus ingin disampaikan, saudara nanti japri saya, katakan, Pak saya mau bersaksi hari Minggu ibadah Google Meet jam 7 malam. Ya besok, dan saya akan menyampaikan ini Pak, kurang lebih kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan membuat saya teguh sampai hari ini umpamanya. Silakan ya, sudah japri saya, dan saya akan kasih waktu, tentu saya pilih kalau ada beberapa orang yang ini bisa nanti berurutan. Hari Minggu, silakan yang mau bersaksi. Nyanyian satu pujian. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Sekali lagi saudaraku, tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalau lain ditolong, katakan saya juga. Haleluya juga. Tangannya Tuhan itu besar, luar biasa. Terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa haleluya, haleluya. Oh syukur, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Allah seruas sekalian alam, pencipta jagat raya dan kehidupan. Terpujilah Dikau ya Tuhan, karena Kau sangat bertanggung jawab atas kehidupan kami. Terlebih setiap kami, umat tebusan-Mu Tuhan. Kau selalu jaga, lindungi, topang, tuntun, bimbing kami semua Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mengucap syukurlah karena tangan Tuhan selalu terbuka bagimu. Bahkan pintu surga selalu sigap mendengar seru doa yang disertai dengan ucapan syukur. Walau mungkin sesaat harus menguak seperti lembu yang menguak, oleh karena adanya hal-hal yang sedang menjadi pergumulan. Namun yakin dan ketahui tangan Tuhanlah yang menuntunmu, seperti tangan Tuhan menuntun lembu itu. Seperti tangan Tuhan menuntun Musa untuk melakukan perkara-perkara besar. Sekarang Tuhan menuntun Yosua, juniornya Musa, untuk mengerjakan perkara-perkara besar.
Dan bahkan hari ini Tuhan menuntun saya dan saudara untuk boleh menikmati hal-hal besar yang Tuhan sedang percayakan untuk kita kerjakan. Itu sebabnya jangan pernah engkau mengalami putus harap, putus asa, dan berpikir seolah hidup tanpa arah, tanpa jalan. Saat ini Tuhan jamah saya dan saudara untuk memiliki pengharapan yang pasti dan menyadari bahwa hidup ini sangat berarti kalau kami membawa, yaitu tabut Tuhan, kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Sebagai apa dan siapapun kami, di tempat manapun, haleluya. Kami boleh mengagungkan Tuhan dan hidup kami mendatangkan berkat. Seperti lembu-lembu ini betapa puas ketika dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Kami mengucap syukur pada Tuhan untuk pagi hari ini. Kami yakin dan percaya setiap pribadi yang ada di dalam ibadah Google Meet ini sungguh ada di dalam lawatan anugerah Tuhan untuk semua menjadi teguh, kuat di dalam Tuhan. Dan seluruh perjalanannya dibuat beruntung. Hamba serahkan di dalam peneguhan kuasa Tuhan keluarga Agung Yuswantoro. Dalam akun Anita Jajaja, Tuhan memberkati. Anakku Excel Simatupang dengan keluarga Bagus Sanyoto, Tuhan memberkati, meneguhkan. Demikian rekan kami Bambang Haryanto ada dalam naungan kuasa-Mu. Bastian Sondak ada di ujung pandang Makassar. Tuhan campur tangan bersama seluruh keluarganya. Puji Tuhan. Ya Tuhan, keluarga kami Saudara Laksono Wedi dan seluruh keluarga besar semua dalam naungan topangan Tuhan. Demikian juga untuk akun Cipto Tai ini Tuhan Engkau yang terus menaungi dan menopang Dea Amanda dalam anugerah berkat kemurahan Tuhan. Deborah Ari Susanti bersama seluruh keluarga, ya Tuhan ada di dalam naungan topangan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, akun Dewi Ayu, Pak Haryanto sekeluarga Tuhan campur tangan, anak cucu semua dalam pemeliharaan Tuhan. Dian Wulandari, Diana Utami di Balikpapan, Kau campur tangan, Kau menuntun dalam tugas dan perjalanan yang terus dalam kontrol Tuhan. Haleluya, kami berdoa untuk akun Didi dan Mimi. Keluarga Pak Didi ini dalam naungan kuasa Tuhan. Eliezer Elentoval, Elida Tambunan, semua ada dalam naungan topangan Tuhan. Retno, Endang Retno ada di dalam anugerah kemurahan-Mu. Erika, Tuhan, anakmu Erik dan seluruh keluarga besar. Firdianto di dalam lawatan kuasa Tuhan. Haleluya, Evoletia, berisi ini Tuhan Engkau memberkati, Engkau campur tangan. Keluarga besar Theo Hertik dalam lawatan naungan Tuhan. Akun Van Vane, Gyok Ing di Jawa Tengah, Grace Yolanda, semua di dalam naungan kuasa Tuhan. Jadi juga kami berdoa untuk Grady Raisya, Tuhan. Engkau campur tangan memberkati. Anakmu ini dalam segala tugas pekerjaannya Engkau campur tangan. Keluarga Helena El Sandi, keluarga Robert, hamba serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau melimpahi rahmat dan berkat atasnya. Demikian juga anakmu Widya dan seluruh keluarga besar ada dalam topangan Tuhan. Apa saja yang dikerjakan, diusahakan anak-anakmu ada di dalam lawatan Tuhan. Hamba juga menyerahkan Ishak Purwoto, Ishak Sukijo hamba-Mu yang ada di Jawa Tengah. Ishak Purwoto dalam tugasnya bersama seluruh keluarga semua dalam lawatan pertolongan dan pengurapan dari Tuhan. Nah kami Iwan Agus Kristiono di Jakarta, Engkau senantiasa melawat, menjaga dan memberkati. Demikian juga untuk akun Julian Yap, Ibu Subandi di Jakarta. Oh Tuhan, Engkau selalu menjaga, melindungi, menaungi anak-anak, mantu, cucu semua dalam topangan Tuhan. Pun demikian Pak Kasno di Surabaya. Di seluruh keluarga ini ada di dalam pertolongan dan lawatan anugerah Tuhan. Lisa Rustiana dan seluruh keluarga semua di dalam topangan Tuhan. Semua di dalam kuasa Tuhan. Hamba pasrahkan ya Tuhan M. Alena Eliza. Engkau campur tangan tiap akun yang tertulis di sini. Mereka hadir dalam lawatan Tuhan. Maria Efrana, Tuhan campur tangan memberkati. Maria Sandi Lovis, Tuhan campur tangan memberkati. Marlina Dewe, ya Tuhan keluarga kami ini. Bulina di Mojokerto ada dalam lawatan pertolongan Tuhan. Akun Bakardi, seluruh keluarga ini dalam semakin tambah usia, tambah giat, semangat dalam berkat anugerah Tuhan. Demikian juga untuk Melin, Tuhan anakmu ini di Makassar juga ada dalam lawatan pertolongan Tuhan. Melinda, Bastian ada dalam anugerah-Mu. Akun Mina, ini keluarga Sisingan
ada dalam lawatan dan pertolongan dan campur tangan Tuhan. Akun murni hati, pesan kami ada dalam berkat anugerah-Mu Tuhan. Ibu Musfini Paito, seluruh keluarga Gatot Paito, dalam naungan lawatan Tuhan, anak-anak mantu cucu semua dipelihara dalam kasih Tuhan. Neri Kristina, Engkau senantiasa menjaga menata di dalam pengabdian pelayanan terus dalam pengurapan Tuhan. Nestri Rahayu Tuhan, seluruh keluarga di dalam naungan peneguhan yang dari Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Nini Wardani, ya Tuhan, dengan anak-anak semua, bahkan dengan saudara Edison, ya Tuhan, di dalam topangan kuasa Tuhan. Novan Herlina, Engkau campur tangan. Olwin Huta Barat, di dalam berkat kuasa Tuhan. Keluarga Suko Purwanto, Tuhan campur tangan. Akun Queen Feris, Engkau juga berkarya di tengah keluarga ini. Rohmiati Santoso, Tuhan Engkau melanda setiap pribadi anak-anakmu, keluarga anak-anakmu dalam lawatan Tuhan. Ronald Latumahina, Engkau juga campur tangan, Engkau berkarya keluarga hambamu Roni Ratu Lohoren dalam lawatan Tuhan. Roslin Gultom, bila seluruh keluarga ini dalam berkat anugerah Tuhan, apa yang dikerjakan, usahakan Tuhan memberkati semua anak-anakmu. Engkau berkarya di tengah setiap mereka. Selvinus Luhukai, ya Tuhan, kami Luhukai dan seluruh keluarga dalam tangan kuasa-Mu. Pelayanmu Setio Hadi Susilo dalam lawatan Tuhan, dalam urapan Tuhan. Sis Prasetyo pun demikian. Demikian juga hamba serahkan pesan kami, Bapak Selamat yang seluruh keluarga. Engkau melawat dan campur tangan, apa yang menjadi doa dan harapan kerinduan. Engkau yang mengabulkan, Engkau menjawab. Stefanus Reddy, Tuhan punya rencana indah dalam masa muda anakmu ini. Sukatno dengan seluruh keluarga besarnya dalam topangan Tuhan. Susan Dwi dengan seluruh keluarganya, Engkau menuntun dan campur tangan. Teresia, Bonita, semua dalam lawatan Tuhan. Bahkan semua akun admin dalam tuntunan, lawatan dan berkat Allah mengurapi setiap pelayanan. Puji Tuhan. Titin Yuliana dengan seluruh keluarga, Engkau senantiasa melingkupi dalam berkat kemurahan-Mu. Vera Kusuma, semua anak mantu cucu dimanapun berada dalam topangan kuasa Tuhan. Firman Edi, Engkau memberkati dalam pengabdian tugas pelayanannya. Engkau campur tangan. Widya Winarsi di Jakarta, Tuhan Engkau senantiasa menjaga, melindungi, menaungi dan meneguhkan anak-Mu ini. Kau memberkati setiap pelayanan penginjilan yang dilakukan oleh dia semua anak-anak Tuhan yang lain yang siap giat melayani. Tuhan campur tangan. Win Winarni, Gatot ini ada dalam naungan topangan Tuhan. Anakmu Yeni dan seluruh keluarga Indra dalam topangan Tuhan. Yosua Ersaga, akun ini semua ada dalam berkat kemurahan Tuhan. Kiranya sepanjang hari ini seterusnya nikmati bersama Yesus dengan begitu indah. Apa yang kita kerjakan, usahakan Tuhan akan menuntun dan menopang. Ketika kita masuki ini merupakan weekend buat kita semua, kita boleh menikmati persiapan ibadah, baik pemuda-pemudi, remaja, ibadah sore nanti, dan pelayan semua dalam urapan Tuhan. Dan kita siapkan memasuki sepanjang minggu ibadah esok. Tuhan campur tangan dan perkaya. Bahkan beberapa orang yang akan bersaksi, Tuhan mempersiapkan, mengurapi kalimat kata yang singkat, pendek, jelas, mendatangkan berkat penguatan. Karena kami semakin tahu Tuhan Yesus itu hebat dan luar biasa. Puji Tuhan. Indonesia kami syafaatkan di dalam berkat anugerah Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan dalam pengurapan Tuhan, dalam campur tangan Tuhan semuanya. Dan biarlah segala yang baik Allah anugerahkan kepada kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang yang kedua kali menjemput dan menyelamatkan, membawa kita masuk ke sorga Firdaus yang mulia. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Amin, haleluya. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Selamat pagi bersama Yesus.
dan beraktivitaslah di dalam tuntunan anugerah Tuhan.